Pemirsa, saya baru saja mendapatkan sebuah buku di perpustakaan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Lim Kim Yang, mantan Rektor Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dia menuliskan buku ini dalam rangka upacara pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu perjanjian baru pada Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta pada tanggal 3 Maret 1973, dan pesan buku ini sangat dalam. Buku ini hendak mengatakan bahwa teologi bukan sekedar doktrin, bukan sekedar dogma. Teologi bukan sekedar teori. Teologi adalah teopraksis. Artinya, apa yang Allah kerjakan di dunia ini, di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, persoalan, dan kekhawatiran yang dirasakan umat manusia dan dunia ini. Kita akan menggumuli tema ini, tema memberlakukan yang dilakukan Allah. Memberlakukan yang dilakukan Allah adalah sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh Profesor Lim Kim Yang yang pada tanggal 9 Januari 2012 yang lalu baru saja meninggal. Beliau adalah Profesor Perjanjian Baru di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Pak Lim Kim Yang tidak berkata bahwa kita harus melakukan apa yang diberlakukan Allah, karena itu berarti Allah adalah pembuat hukum dan kita hanyalah melakukan apa yang diberlakukan Allah. Tetapi sebaliknya, kita memberlakukan apa yang dilakukan Allah. Tersirat dalam ungkapan ini sebuah pengakuan bahwa Allah bertindak, melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa di dalam dan bagi dunia, yang berpusat di dalam Yesus Kristus untuk memulihkan dunia, membawa dunia kembali kepada harkat dan martabat semulanya, yaitu kehidupan bersama yang diwarnai dengan perdamaian, cinta kasih, kesetaraan, dan lain sebagainya. Jadi kita dipanggil untuk memberlakukan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Pemirsa, memberlakukan yang dilakukan Allah selalu ada konteksnya. Ada konteks politik, konteks sosial, konteks ekonomi, konteks budaya, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya adalah konteks konflik, pertikaian, permusuhan, peperangan. Seringkali kita ini tidak tahan untuk ikut berkonflik, atau seringkali kita ikut mengobarkan konflik dan permusuhan. Tapi ada juga yang lain yang di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah permusuhan, mereka tetap berusaha untuk memberlakukan apa yang dilakukan Allah, yaitu menebarkan benih cinta, benih perdamaian, benih persaudaraan. Nah, kita akan ikuti pergumulan dan pengalaman teman-teman di gereja Maluku. Konflik pada gilirannya membuat masyarakat di Maluku hidup di dalam kehancuran. Relasi-relasi sosial, hubungan-hubungan persaudaraan menjadi rusak, menjadi terputus. Orang menghidupi trauma. Anak-anak bertumbuh di dalam kenangan pahit, menyimpan dendam, dan siap kapan saja untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Namun pengalaman panjang di dalam konflik 99 sampai tahun 2002 juga memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana dari kepahitan-kepahitan itu orang belajar untuk membangun sebuah relasi pendamaian, membangun dan merajut kembali hubungan-hubungan dengan memakai seluruh pendekatan yang bisa mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengambil sikap roh hidup dengan belajar dari kepahitan dan pengalaman-pengalaman kehancuran. Beberapa bulan terakhir, ketika kelompok-kelompok atau orang-orang tidak dikenal
mencoba menyulut kembali konflik di wilayah agama, ketahanan masyarakat kelihatan semakin teruji. Orang tidak gampang lagi untuk terseret masuk di dalam perluasan konflik yang menyeret seluruh masyarakat untuk saling membantai satu dengan yang lain. Banyak kelompok dengan segera membangun hubungan satu dengan yang lain, saling berkomunikasi satu dengan yang lain di dalam kesadaran bersama. Jangan lagi kemanusiaan dihancurkan. Dalam menjalankan tugas kita memberlakukan yang dilakukan Allah, ada beberapa tantangan yang harus kita waspadai. Yang pertama misalnya adalah kita merasa diri, menganggap diri sebagai pelaku utama dari seluruh proses pemulihan dunia itu. Padahal itu adalah karya utama Allah. Kita hanyalah partisipan, kita hanya berperan, ikut serta dalam karya ilahi. Tantangan yang kedua adalah ketika orang-orang Kristen tergoda untuk menciptakan ruang-ruang tertutup bagi dirinya sendiri, menjadi sektarian, menjadi orang-orang yang justru memusuhi dunia, orang-orang yang memusuhi mereka yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga, tantangan yang juga sama seriusnya adalah ketika orang-orang Kristen justru menjadi orang-orang yang lupa pada dunia, bahkan orang yang lari dari dunia, orang-orang yang tidak melakukan apa yang dilakukan Allah, yaitu mengarahkan hati dan hidupnya bagi dunia, berusaha untuk merawat kehidupan dan memelihara serta memulihkan dunia ini. Kita justru lari memimpikan sebuah kehidupan lain di luar sana dan lupa bahwa tugas utama kita justru di dalam dunia, kini di sini. Seringkali kaum perempuan dimarginalkan, didiskriminasi oleh masyarakat, bahkan seringkali dijustifikasi oleh agama. Padahal dalam diri kaum perempuan ada potensi yang sangat luar biasa untuk mentransformasi, untuk merawat, untuk menghidupkan dunia ini, bahkan merawat bumi yang hancur-hancuran ini. Ketika Lim Kim Yang menjelaskan dan dengan menggali teks-teks dari Perjanjian Baru secara khusus bahwa Yesus sendiri memberlakukan yang dilakukan Allah, dan secara lebih spesifik Lim Kim Yang mengatakan bahwa yang diberlakukan Yesus itu adalah kebapaan Allah. Yang dimaksudkan dengan memberlakukan kebapaan Allah itu lebih menunjuk pada sifat dan kehadiran Allah. Dari sana menjadi sangat sahih untuk mengatakan bahwa Allah yang punya sifat kebapaan itu pun memiliki sifat keibuan. Kemampuan dan intuisi perempuan untuk memelihara hidup itu sebenarnya yang diberlakukan Yesus di dalam cara dia menyikapi realitasnya pada saat itu. Dan saya melihat dua ini, kemampuan untuk memproteksi, to protect, dan kemampuan untuk memelihara, to grow kehidupan itu sendiri. Di dalam kehadirannya Yesus selalu melihat melampaui kenyataan hidup pada saat itu. Kalau mau dilihat keterlibatan perempuan-perempuan Kristen pada saat ini secara lebih spesifik pada keprihatinan bersama seputar persoalan-persoalan ekologis yang kita semua alami, panas yang luar biasa, curah hujan yang turun tidak merata, bencana di mana-mana. Saya pikir apa yang sudah dan banyak perempuan, tentu tidak terbatas lagi pada perempuan Kristen, adalah bukan sekedar terlibat pada aktivisme. Melalui apa yang kita lakukan dengan memelihara dan memproteksi kehidupan itu, orang bisa melihat, dan bukan cuma melihat, orang bisa mengalami bahwa Allah sungguh hadir. Allah lah yang sendiri bekerja memproteksi apa yang Dia ciptakan itu, memelihara apa yang Dia ciptakan itu, justru melalui kehadiran kita. Bagaimana perempuan dan keterlibatannya dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan mulai muncul ketika perempuan-perempuan di India memilih dan mengambil keputusan ketika perusahaan-perusahaan besar mau menebang pohon-pohon. Di sana gerakan memeluk pohon itu sebenarnya dimulai. Perempuan-perempuan itu tidak punya senjata untuk melawan,
senjata yang dipahami sebagai alat tempur, mereka tidak punya, tapi mereka punya dimensi mothering itu, bahwa kalau pohon tidak diprotek, pohon tidak dipelihara, anak-anak mereka yang akan menderita. Karena itu mereka berkumpul pada satu waktu ketika mereka tahu pohon-pohon itu, traktor-traktor besar akan datang untuk menebang pohon-pohon itu, lalu para perempuan menggandengkan tangan mereka masing-masing dan memeluk pohon. Nah, saya pikir resistansi perempuan ketika melihat alam ikut dihancurkan juga mesti kita tempatkan pada dimensi yang lain, memberikan sebuah perspektif baru bahwa alam itu adalah tubuh Allah. Dan jika kita menghancurkan tubuh Allah sebenarnya dan menghancurkan alam ini, sebenarnya kita menghancurkan Allah dan Dia dan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang ingin bersekolah, tetapi belum sempat mereka bersekolah. Gedung sekolah sudah rubuh. Tapi ada juga yang ingin bersekolah, tapi tidak mampu sama sekali bersekolah karena sekolah itu mahal. Mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk bersekolah. Ada juga yang ingin sekali bersekolah untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, dan mereka berpikir mereka bisa mengeluarkan dana sebesar apapun, yang penting bisa sekolah, meraih sukses, mendapatkan kehebatan yang luar biasa demi kepentingan diri sendiri. Ada juga yang melihat sekolah dan pendidikan itu adalah kesempatan untuk memberlakukan yang dilakukan Allah. Mereka belajar sekeras-kerasnya, mereka berusaha sekeras-kerasnya untuk apa? Untuk melakukan yang dilakukan Allah, untuk menjadi berkat bagi umat manusia dan dunia. Kita lihat pengalaman teman-teman yang terutama menggumuli sekolah-sekolah atau pendidikan, terutama di sekolah teologi. Sebuah pendidikan dengan perspektif pemberlakuan tindakan Allah itu mengandaikan sebuah usaha untuk mendidik para naradidik untuk memiliki sebuah citra kemanusiaan yang jelas. Dan pendidikan semacam ini juga harus terjadi di tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Citra semacam apa yang harus kita usahakan untuk menjadi partisipan, bahwa kita bukan aktor utama dalam seluruh karya dan proses pemulihan dunia ini. Kita hanya ikut serta dalam tindakan ilahi itu. Pendidikan yang sehat memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki kerendahan hati, sadar diri bahwa dia bukanlah aktor utama. Pendidikan yang memunculkan sebuah citra diri sebagai pelayan dan bukan sebagai tuan. Kita hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita melayani Allah dengan cara melayani sesama kita, terlebih mereka yang terpinggirkan dan terasingkan. Citra diri yang harus diusahakan di dalam pendidikan melalui sekolah teologi